serentak dengan melibatkan Satuan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, Polri dan Linmas dilaksanakan di kami. Tadi saya sampaikan 6, ada 8 titik di wilayah Provinsi Jateng dan DIY dengan jumlah total 5.610 orang. Persiapan ini untuk memberikan bahwa TNI Polri, Pemda solid untuk mengamankan pelaksanaan pemilu 2024, menghasilkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang untuk memajukan Indonesia dari waktu ke waktu untuk lebih bagus lagi. Begitu juga dari alur legislatifnya. Provokasi dan terpancing emosi sehingga terjadi pelanggaran yang dapat merusak citra TNI di mata masyarakat. Kita semua harus sanggup menahan diri. Ketiga, tunjukkan bahwa TNI manunggal dengan rakyat melalui kegiatan bakti sosial dan senantiasa hadir untuk membantu mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Keempat, gaungkan terus pemilu damai, tertib, aman, jujur dan adil untuk tetap terpeliharanya keutuhan dan kerukunan bangsa Indonesia. Dan kelima, pahami tugas agar tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dan dijalankan dengan baik, benar dan lancar. Ya saudara, berjumpa lagi dengan saya Farida Amalia selama 30 menit ke depan dalam program Sapa Jateng, tentunya dengan tema-tema yang saat ini sedang menjadi sorotan publik. Dan bersama dengan kami yaitu Bapak Panglima Kodam 4 Diponegoro, Bapak Maijen TNI Tandio Budi. Apa kabar ini Bapak? Alhamdulillah Mbak Lia, sehat Mbak. Ini di tengah kesibukan Bapak Panglima kan kita lihat ini speednya luar biasa sekali. Kita bersyukur sudah bisa langsung wawancara dengan Bapak Panglima. Pak Panglima, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di tahun politik ini kan Jawa Tengah DIY menjadi salah satu sorotan nih. Sepertinya tensinya agak tinggi nih di Jawa Tengah dan DIY. Kalau menurut Bapak Panglima sendiri bagaimana? Baik Mbak, saya baru dilantik menjadi Pangdam kurang lebih 1 bulan 2 minggu Mbak ya. Jadi ada 2 tugas utama kami di sini, yaitu sebagai Satuan Kotama Ops yang langsung bertanggung jawab pada Panglima TNI dan Kotama Bin yang bertanggung jawab pada Kepala Staf Angkatan Darat Mayor Jenderal TNI Maulis Simanjuntak. Karena kami masih baru Mbak, tentunya orientasi dan kesibukan sehari-hari tentunya karena kita udah terbiasa gitu ya, bangun jam 4:30, kebetulan saya muslim, selesai sholat, jam 5:30, jam 6 olahraga Mbak. Kemudian ke kantor, rutinitas kalau karena baru gitu Mbak ya, jadi saya lebih banyak ke luar kota, khususnya ke satuan-satuan tempur. Karena satuan tempur ini juga menjadikan salah satu pilar utama dalam pengamanan. Karena kita harus menyampaikan mindset mereka untuk merubah dari tugas tentang sebagai TNI, sebagai tentara, sebagai militer, menjadi tugas perbantuan kepada Polri. Tentunya harus berubah mindset itu. Dan kalau sehari libur, saya biasanya karena hobi saya off-road Mbak ya, saya sudah 4 kali off-road inilah. Sudah dapat di Salatiga, Jogja, Guci, dan kemarin saya main di Sumowono Mbak. Luar biasa ya, nih, jadi kesibukan Sabtu di tengah-tengah ya, waktunya yang padat ini ya Pak Panglima. Ya. Tapi waktu kemarin acara Coffee Morning, waktu ini suaranya bagus juga loh Pak Panglima. Jadi kita luar biasa sekali nih. Jadi itu juga sekalian hiburan ya Pak Panglima. Jadi di tengah-tengah kesibukan Coffee Morning dengan pemimpin redaksi. Jadi memang ada space khusus seperti itu. Ya kemarin kan sebagai sarana silaturahmi gitu ya, sebagai seorang baru, rekan-rekan redaksi kan menjadi bagian pilar untuk membangun demokrasi dan menjaga NKRI ini kan Pak. Iya betul. Dan terima kasihlah kemarin sambutannya luar biasa. Dan media ini juga menjadi salah satu untuk kita memberikan cover both side. Jadi kalau saat ini kan di media sosial banyak sekali potongan-potongan seperti ini yang kita tidak tahu itu betul atau tidak. Makanya dengan adanya media-media, kemudian kemarin ada Coffee Morning kan juga semuanya sudah
bisa ngobrol di situ nggih Pak Panglima. Jadi tadi selain dengan kesibukan di tahun politik ini, kemudian dengan tensi-tensi yang seperti tahun politik ini kan semakin mendekati pemilu, tensinya mungkin mulai agak panas-panas dikit gitu ya Pak Panglima. Kalau menurut Pak Panglima sendiri bagaimana di Jawa Tengah? Ya biasalah Mbak ya, tahun politik kan tahun konstelasi partai politik dan paslon untuk meraup suara lah gitu. Saya juga di Jawa Tengah mengimbau pada seluruhnya relawan maupun tim suksesnya dari kampanye untuk menggunakan koridor yang ada lah. Tentunya TNI ini kan juga netral sesuai dari Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat. Kemudian langkah yang kami ambil untuk melakukan ini semuanya, tentunya kami pertama ke dalam dulu Mbak ya. Internal. Ke dalam karena kan tugas utama itu tadi yang saya sampaikan dari awal tadi, bahwa mereka kan tugas perbantuan kepada Polri, dan merubah mindset itu kan perlu waktu. Khususnya prajurit-prajurit muda ini perlu kita sampaikan, karena untuk di 2024 ini kita BKO ke Polda Jateng dan DIY itu kurang lebih 4.700 personil ya, dibagi dua antara Polda Jateng dengan Polda DIY. Kemudian langkah keluarnya Mbak, karena kita juga bagian dari apa namanya yang ikut menggaungkan pemilu damai ini, tentunya kami komunikasi silaturahmi, kemarin kita coffee morning, kemudian off-road kami manfaatkan dengan komunitas untuk menyampaikan ke daerah-daerah yang terpencil, sulit terjangkau, bahwa apa namanya pemilu ini bukan ajang apa namanya gontok-gontokan antara satu dengan yang lain, tapi sebagai sarana untuk menentukan pemimpin yang amanah lah gitu. Bukan hanya pemimpin di yudikatif ataupun legislatif, tapi juga di eksekutifnya lah gitu. Kurang lebih seperti itu Mbak. Ya apalagi masyarakat ini kalau ada yang terlalu fanatik itu kan yang paling berbahaya di antar masyarakat itu ya Pak Panglima. Kalau kita lihat sendiri beberapa waktu yang lalu juga ada cek kesiapan pasukan juga disampaikan oleh Pak Panglima. Ini yang sudah di Jawa Tengah ini di mana aja? Kita continue Mbak ya. Saat ini kan kita intens terus dengan Polda dengan Polda Jawa Tengah ini. Karena tadi saya sampaikan, karena sifatnya BKO, kita udah ada beberapa kali pelatihan dari Polda Jateng dan DIY untuk bantuan, dan tadi pagi kami melaksanakan rapat koordinasi terakhir gitu ya, personil-personil yang akan dilibatkan, dan apa yang selama ini kami miliki kami juga tularkan kepada Polda, karena perlu exercise tersendiri sebelum nanti pada hari hanya gitu ya. Jadi kalau kita sebutnya adalah TFG lah, Tactical for Game gitu ya. Jadi kita bermain di peta daerah-daerah yang rawan itu, antara kabupaten dengan kabupaten yang lainnya, antara kota dengan kota lainnya, tentu treatmentnya berbeda-beda Mbak. Karena kan potensinya antara satu daerah dengan satu daerah lainnya agak sedikit beda Pak. Agak beda, oke. Pak Panglima, kita akan bahas lagi terkait dengan kerawanan potensi-potensi yang ada di pemilu 2024 ini usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng. Kita lanjutkan lagi Pak Panglima, yang mau saya tanyakan tadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Panglima di segmen 1. Jadi ini sudah ada titik-titik kerawanan, ibaratnya sudah ada mitigasi seperti itu. Kalau di Jawa Tengah sendiri gimana aja nih? Ada berapa? Terima kasih Mbak. Kami dengan Polda Jateng sudah memetakan daerah-daerah yang sangat rawan dan yang normal gitu Mbak ya. Ada kurang lebih 18 yang sangat rawan, ada kurang lebih 583 yang rawan. Tentunya ini punya treatment tersendiri masing-masing. Yang sangat rawan itu bisa dilihat dari sisi demografinya.
ulangi, mohon maaf, dari sisi geografinya. Karena daerah-daerah yang sulit terjangkau ini kan perlu penanganan tersendiri. Mulai dari kita bantu pendistribusian logistik kartu suara, kemudian pengembalian dari TPS ke PPK-nya, kemudian sampai ke gudangnya, itu kan perlu treatment tersendiri. Betul. Sementara daerah-daerah yang rawan, khususnya mungkin terjadi gesekan antara satu pendukung dengan pendukung lainnya, ini kita lakukan penebalan, Mbak. Karena tahun ini polisi itu lebih banyak dikerahkan karena TPS yang cukup banyak, Mbak. Di Jawa Tengah ini kalau kami tidak salah 117.000 sekian, Mbak, ya. Di Jawa DIY sendiri ada 11.000 lebih lah gitu. Dari jumlah ini dihadapkan dengan personil kita kan nggak cukup, Mbak. Betul. Jadi hampir semua personil Polri itu dikerahkan dan kami melaksanakan sispam kotanya. Kami mempertebal di polsek-polsek yang ada, sehingga keyakinan Polri ditinggalkan kantornya yang kosong, nanti yang ngisi kami, Mbak, yang ngisi dari tentara dari Kodam 4 Diponegoro ini, mereka yakin bahwa ini juga wujud sinergitas gitu ya. Betul, Mbak. Betul. Jadi, karena kan kami sampaikan tadi bahwa tugas pengamanan pemilu ini kan lebih banyak tugas kepolisian, itu sangat bantu. Tentunya masing-masing daerah beda treatment, Mbak, khususnya yang daerah-daerah kemungkinan rawan adanya gesekan, kita melaksanakan komunikasi sosial, apakah dengan tokoh adat, tokoh agamanya, untuk termasuk tokoh politiknya, siapapun yang menang kan semuanya untuk Indonesia. Iya, termasuk dengan akademisi gitu ya. Iya, Mbak, salah satunya dengan akademisi lah. Ini menjadi penekanan Panglima TNI juga untuk kita ke komunikasi sosial dengan universitas, dengan akademisi, sehingga mereka sebagai salah satu pilar untuk memberikan pembelajaran ke masyarakat untuk bagaimana mengawal demokrasi ini dengan baik. Oke, Pak Panglima, ini yang memang Jawa Tengah itu tampak lebih gongnya lebih luar biasa gitu ya kalau Jawa Tengah. Ini kan kita lihat beberapa waktu ini banyak pejabat yang datang di sini. Apakah eskalasi di Jawa Tengah dan DIY ini lumayan tanda kutip hangat gitu, atau udah mulai panas, atau bagaimana kalau? Ya, kebetulan kan Presiden kan orang Solo, Mbak, ya. Jadi selama saya di Kodam 4 ini, beliau sudah berkunjung di sini kurang lebih 4 kali, Mbak. Di Jawa Tengah 3 kali, di DIY 1 kali. Tentunya ini kan karena tahun politik, jadi apapun padahal Presiden kan memang benar-benar melaksanakan tugas kenegaraan gitu ya. Kunjungan jadi, kerja. Kunjungan kerja gitu ya. Dan itu sudah terschedule sebelumnya. Sudah lama. Dan beliau kan sangat merakyat gitu ya. Jadi kami melihat bagaimana di lapangan itu sambutan masyarakat terhadap beliau sangat luar biasa. Dan menyambut ini saya lihat juga semua paslon ada, Mbak. Paslon untuk Pilpres maupun masing-masing partai juga ada menyambut beliau. Dan ini kan menyampaikan bahwa beliau siapapun yang nyambut kan beliau terima. Iya. Dan karena cinta beliau di Jawa Tengah, karena mungkin tahun ini juga tahun terakhir beliau menjabat sebagai presiden gitu ya, betul, meyakinkan tentang target-target pembangunan yang menjadi keinginan beliau lah kurang lebih, makanya beliau saat ini sangat intens kunjung ke daerah-daerah. Oke. Kalau kita lihat tadi dari daerah-daerah yang rawan, kemudian Pak Panglima juga sudah menyampaikan bahwa treatmentnya berbeda setiap daerah seperti ini. Kemudian pasukan yang disiapkan pun juga tadi sudah disampaikan. Ada langkah-langkah kira-kira antisipasi nggak? Semoga sih tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Pastinya sudah ada langkah-langkah antisipasi nih Pak Panglima. Tadi yang saya sampaikan ada kurang lebih 4.000 lebih dari kita yang langsung BKO. Kami menyiagakan kurang lebih 13.500 personil apabila kita terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
kita berdoa berharap itu tidak terjadi. Tapi kami sebagai salah satu yang membantu nanti Polda Jateng dalam pengamanan, kami menyiapkan untuk itu semuanya. Hal yang terjadi pun sudah kita siapkan. Sekali lagi mudah-mudahan tidak terjadi. Semoga tetap aman, damai. Jadi pemilu ini adalah pemilu yang damai. Jangan lupa 14 Februari nanti gunakan hak suara Anda di TPS. Bagi yang sudah punya hak suara, yang belum nunggu dulu. Oke. Pak Panglima tadi sudah disampaikan bahwa edukasi, kemudian untuk antisipasi supaya tidak ada kerawanan maupun gesekan. Nah ini yang masih kan sudah berulang kali Pak Panglima maupun dari manapun ini sudah menyampaikan bahwa netralitas TNI Polri adalah harga mati. Tapi ini masyarakat di media sosial masih selalu mengkait-kaitkan dengan netralitas TNI Polri seperti itu. Tanggapan dari Pak Panglima sendiri bagaimana? Ya, netralitas merupakan marwah kami Mbak ya. Karena kan TNI selama kami masih aktif kan tidak memiliki hak pilih gitu. Hak pilih dan hak memilih, memilih dan hak dipilih gitu. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga demokrasi itu. Karena ini merupakan perintah secara langsung dari pimpinan TNI, Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian ada 5 perintah yang harus dijabarkan sampai ke tingkat bawah, dan ini sudah kami sampaikan sampai ke tingkat bawah. 5 hal apa yang tidak boleh dilakukan dan apa sanksinya sudah kita sampaikan semuanya. Kemudian ada dari Pak Kasat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga sudah menyampaikan itu semuanya. Betul. Karena ini merupakan pertaruhan dari institusi TNI dan TNI Angkatan Darat untuk menjaga netralitas ini. Oke, ini sudah luar biasa. Jadi masyarakat sudah harus paham bahwa apa yang disampaikan berulang kali ini ya Pak Panglima sudah disampaikan, tapi yang di media sosial selalu muncul seperti itu. Jadi netralitas TNI sudah paten seperti itu. Kita akan melanjutkan perbincangan usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng. Pak Panglima, tadi kita sudah ngobrol yang segmen 1, segmen 2, segmen 3 ini masih banyak netizen kan di luar sana. Kalau di media sosial memang kita tidak bisa memantau satu persatu, tapi masih banyak bermunculan hal-hal yang seperti potongan-potongan yang tidak terklarifikasi benar tidaknya. Dari Pak Panglima sendiri menanggapi hal seperti itu bagaimana di tahun politik ini? Ya, yang pertama kami menghimbau pada semua tim sukses paslon untuk tidak menyebarkan yang berkaitan dengan netralitas TNI apakah itu penggunaan fasilitas TNI, karena fasilitas TNI dilarang digunakan untuk kepentingan kampanye partai politik maupun salah satu paslon. Saya berharap dari para tim sukses siapapun, apakah presiden maupun partai politik, netralitas TNI merupakan harga mati. Kemudian untuk masyarakat secara umum, saya menghimbau untuk menunggu hasil yang dikeluarkan secara resmi oleh KPU. Tanggal 14 Februari memilih, mencoblos, kemudian tanggal 15 Februari sampai dengan tanggal 20 Maret merupakan langkah-langkah untuk melaksanakan penghitungan suara. Dan kita tunggu tanggal 20 itu, tidak usah terburu-buru, semuanya untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, jadi untuk netizen mungkin yang suka berselancar di media sosial, jadi dihimbau tadi ya Pak Panglima ya, jangan menyebarkan hoax seperti itu. Jadi kalau misalkan ada potongan-potongan itu, klarifikasi dulu. Jadi disaring dulu sebelum di-share gitu kan Pak Panglima. Terkait dengan tahun politik yang memang sudah sebentar lagi nih, 14 Februari, kurang beberapa hari lagi ya Pak Panglima. Himbauan yang mau disampaikan pada masyarakat semuanya terkait dengan pemilu damai ini apa? Terima kasih, saya Mayor Jenderal TNI Tandio Budi R
selaku Pangdam 4 Diponegoro mengajak seluruh lapisan masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY untuk berbondong-bondong pada tanggal 14 Februari 2024, kebetulan bersamaan dengan Hari Kasih Sayang. Tuangkan kasih sayang Anda untuk Indonesia yang lebih baik, lebih maju, lebih adil, lebih martabat, lebih sejahtera. Kami dari TNI Polri menjamin untuk keamanan itu semuanya. Jangan takut ada intimidasi, kemudian apabila ada money politik, laporkan kepada yang berkepentingan, dalam ini Bawaslu ataupun Gakumdu, untuk memberikan kontribusi yang demokrasi kita benar-benar dari hati, dari pikiran, untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih maju, dan Indonesia yang lebih sejahtera. Dan saya juga menghimbau pada seluruh masyarakat untuk tidak mudah termakan oleh berita hoax tentang isu sara dan politik yang tidak sehat, sehingga ini dapat memecah belah kita semuanya sebagai sebuah negara yang sangat besar, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya yakin budaya Jawa Tengah, budaya DIY sangat menjunjung tinggi tentang keguyuban, kekerabatan untuk memikirkan Indonesia yang lebih baik lagi. Saya kira itu Pak yang saya sampaikan untuk masyarakat. Oke, terima kasih Pak Panglima atas waktunya. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin kita obrolkan di Sapa Jateng ini, namun karena waktu yang sudah terbatas, kita mungkin akan ngobrol lagi di episode berikutnya nih Pak Panglima. Terima kasih atas waktunya, semoga perbincangan kita ini bisa memberikan inspirasi buat masyarakat sekalian. Ya saudara, demikian tadi perbincangan kami dengan Pangdam 4 Diponegoro. Saya Farida Malia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya.